Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa, Ibu akan jelaskan materi kita tentang landasan teori dan deskripsi teori. Pertama, landasan teori. Setelah kita melakukan mendapatkan masalah penelitian, kemudian dirumuskan, maka langkah berikutnya dalam proses penelitian kuantitatif itu adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian itu perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Nah, adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Adapun pengertian dari teori itu, yang pertama adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, jadi kalau kalian pergi ke objek penelitian untuk melakukan observasi, kalian harus punya landasan dulu, punya ilmu dulu, ya. Jadi kalian bisa tahu misalnya ada beberapa permasalahan atau fenomena yang terlihat. Nah, itu kalian bisa tahu nanti itu fenomena itu berhubungan dengan teori apa. Apakah berhubungan dengan kinerja, apakah berhubungan dengan disiplin dan sebagainya. Nah, jadi kalian pergi observasi jadi harus punya landasan dulu, landasan teori dulu. Landasan atau ilmu, ya, ilmu pengetahuan, sehingga kalian bisa menyimpulkan atau mengidentifikasi bahwa masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada itu masuk ke dalam ranahnya apa. Apakah kinerja atau ranah atau indikator apa. Apakah itu termasuk ke dalam indikator kinerja, indikator produktivitas, atau juga indikator dari disiplin. Kemudian yang kedua, itu dikatakan bahwa suatu teori itu harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak, dia bukan suatu teori. Nah, karena teori itu didapatkan oleh para ahli itu bukan dengan cara coba-coba atau dengan cara meramal, merenung dan sebagainya, tapi ada langkah-langkah yang ditempuh oleh para ilmuwan untuk mendapatkan sebuah teori. Nah, di mana itu sudah dipelajari waktu mata kuliah ilmu kealaman dasar, yaitu langkah-langkah ilmiah. Nah, jadi tidak dilakukan dengan langkah yang simple, ya, tapi betul-betul ada langkah-langkah ilmiah yang harus ditempuh sehingga apa yang didapatkan itu kesimpulannya bisa menjadi sebuah teori yang akan melandasi penelitian-penelitian bagi orang-orang berikutnya. Nah, itu teori. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori itu adalah suatu konsep, ya, konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Nah, jika tadi dikatakan jika tidak dapat diuji kebenarannya, berarti teori itu bukanlah pengetahuan itu bukanlah sebuah teori. Hanya merupakan pengetahuan semata. Nah, itu pengertian dari teori. Jadi kalau landasan teori berarti landasan atau tempat kita berpijak, tempat kita bergantung dalam menilai, menganalisa sesuatu. Nah, jadi kalau kita menilai atau menganalisa sesuatu, itu harus punya landasannya atau punya dasarnya, ya.
Makanya Bu katakan kalau kita membuat sebuah karya ilmiah seperti laporan PKL, skripsi, itu kita mengatakan bahwa itu udah baik atau belum, kita harus punya landasan. Terus apa yang kita tulis di skripsi atau di laporan kita itu kita tahu mengapa kok kita buat seperti itu, karena ada landasannya. Nah, gitu. Nah, landasannya itulah itu disebut dengan, kalau dia berlandaskan pendapat ahli, nah itulah disebut dengan landasan teori. Yang berikutnya tingkat dan fokus teori. Ya, menurut Numan tingkat teori itu ada 3, yaitu tingkat mikro, tingkat meso, dan tingkat makro. Tingkat mikro yaitu potongan hal-hal yang kecil. Terus untuk waktu, ruang, atau sejumlah orang saja. Nah, jadi kecil, skopnya kecil, atau ruang lingkup dari teori itu kecil. Itu hanya menyangkut pada hal-hal yang kecil, waktu, ruang, dan hanya sejumlah orang saja yang inikan oleh teori itu. Konsepnya ya itu biasanya tidak terlalu abstrak. Sedangkan tingkat tingkat meso atau tingkat teori meso itu teori ini hanya mencoba untuk menghubungkan antara tingkat mikro dan tingkat makro, atau beroperasi sebagai perantara dari level ini tadi, level mikro dan makro tadi. Nah, ini yang tingkat meso. Meso teori, tingkat meso teori. Penghubung atau perantara antara mikro dan makro. Contohnya teori organisasi dan gerakan sosial atau komunitas tertentu. Nah, jadi maksudnya penghubung antara teori organisasi dan teori gerakan sosial atau sebagai perantara ya, atau komunitas tertentu. Nah, yang ketiga makro ya, tingkat makro. Ya, tingkat makro ini teori itu menyangkut tentang operasi yang besar. Ya, operasi yang besar seperti lembaga sosial, seluruh sistem budaya, dan seluruh masyarakat. Nah, ini lebih luas lagi dari mikro. Jadi mikro tuh ruang lingkup teori itu sempit, kecil ya. Kalau makro ruang lingkupnya besar. Nah, contohnya kalau yang makro kan masyarakat ya, dan sistem budaya. Nah, kalau yang mikro, nah itu bagian dari sistem budaya. Misalnya budaya Minang contohnya. Atau juga bagian-bagian yang ada dalam masyarakat. Lebih luas daripada tingkat mikro. Seperti berikutnya fokus teori ya. Menurut Numan juga fokus teori itu ada 3, yaitu berfokus pada substantif, formal, dan middle rank teori. Nah, apa itu? Yang pertama kita lihat fokus pada substantif ya, atau teori disebut dengan teori substantif.
Teori substantif ini adalah teori yang dikembangkan untuk area tertentu yang menjadi perhatian sosial. Jadi fokusnya hanya pada area-area tertentu saja, ya. Seperti fokus pada geng-geng nakal misalnya kan, atau pemogokan. Juga mungkin fokus pada satu ras tertentu, hanya ras Jawa, ras Palembang. Nah, ini yang disebut dengan fokus substantif. Hanya fokus pada satu lembaga tertentu saja. Sedangkan teori formal adalah teori yang dikembangkan untuk area konseptual yang dalam teori umum. Nah, atau yang lebih umum lagi ya konsepnya, seperti penyimpangan sosialisasi atau kekuasaan tentang menengah ya. Nah, tentang atau kekuasaan maksudnya. Ibu ulangi lagi. Jadi teori formal itu adalah teori yang dikembangkan untuk area konseptual yang dalam teori umum. Nah, jadi konsep-konsep yang bersifat umum maksudnya. Seperti penyimpangan, sosialisasi, atau kekuasaan maksudnya. Nah, yang ketiga tadi middle rank theory. Nah, artinya adalah rentang menengah ya, teori rentang menengah. Teori ini itu sedikit lebih abstrak dia daripada generalisasi empiris atau hipotesis. Jadi teori ini sedikit lebih abstrak daripada generalisasi empiris atau hipotesis. Middle rank theory juga bisa formal atau substantif. Dan middle rank theory ini juga pada prinsipnya digunakan dalam sosiologi untuk memandu penyelidikan empiris. Nah, ini fokus dari teori tadi. Berikutnya kegunaan teori dalam penelitian. Yang pertama sebagai landasan yang kokoh untuk menganalisa sesuatu dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Nah, seperti Ibu katakan tadi bahwa teori ini sebagai landasan bagi pemikiran kita untuk menganalisa dan menilai sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar dugaan-dugaan kita, tapi dugaan kita itu ada dasarnya. Misalnya pendapat Sugiono misalnya. Jadi kita memilih suatu rumus itu, rumus pengaruh misalnya kita berlandaskan pendapat siapa, misalnya pendapat Sugiono. Nah, gitu loh maksudnya. Yang kedua, teori juga dalam penelitian kuantitatif itu berfungsi. Dalam penelitian kuantitatif, teori itu berfungsi yang pertama untuk memperjelas masalah yang diteliti. Yang kedua sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Yang ketiga sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian kuantitatif harus sudah jelas teori apa yang mau dipakai. Jadi teori ini juga bisa digunakan untuk kalau dalam penelitian sebagai alat ukur
untuk kita menilai nanti apakah di objek penelitian itu sudah baik pelaksanaannya atau belum. Nah, di dalam skripsi itu dimasukkan ke dalam definisi operasional, ya. Jadi di dalam definisi operasional itu kita menjelaskan di situ berdasarkan teori bahwa misalnya variabelnya kinerja. Nah, menurut ahli yang kita ambil, ukuran kinerja baik atau tidak itu ada beberapa indikator yang harus terpenuhi. Nah, jadi nanti sebagai dasar juga untuk membuat instrumen, ya, instrumen atau pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mau diberikan kepada responden. Nah, itu. Jadi harus jelas kita bertanya apa yang mau kita tanyakan itu ada dasarnya. Dasarnya ialah teori atau pendapat ahli. Sedangkan menurut Cooper dan Skindle, ya, jadi kegunaan teori dalam penelitian itu ada 5. Yang pertama, teori mempersempit jangkauan fakta, ya. Ini tulisannya pantai, tapi fakta yang perlu kita pelajari. Nah, jadi jangkauannya jelas terukur karena ada teori sebagai dasarnya. Jadi kita tidak bingung lagi, misalnya mau untuk kuantitatif ada berapa pertanyaan yang mau diajukan, itu sudah ada di dalam teori ukurannya. Yang kedua, teori menyarankan pendekatan mana yang mungkin menghasilkan makna terbesar. Ya, jadi memungkinkan yang mana di antara yang kita teliti itu nanti akan menghasilkan makna yang terbesar. Yang ketiga, teori menyarankan untuk penelitian untuk memaksakan data dalam mengklasifikasikannya dengan cara yang paling berarti. Jadi kita bisa mengklasifikasikan data-data yang kita dapat itu mana yang paling relevan, yang paling berarti, yang mau kita masukkan ke dalam penelitian kita. Jadi yang data yang tidak begitu penting berarti mungkin bisa kita abaikan. Yang keempat, teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan objek studi dan menyatakan keberagaman yang berada di luar pengamatan langsung. Teori merangkum apa yang diketahui tentang objek studi dan menyatakan keragaman yang berada di luar pengamatan langsung. Nah, jadi dengan teori ini itu dia bisa merangkum semua apa yang ada di objek penelitian kita itu, yang mana itu tidak menjadi jangkauan dari pengamatan langsung kita atau di luar pengamatan langsung kita. Yang kelima, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta, ya. Fakta lebih lanjut yang harus kita temukan, yang harus ditemukan. Jadi dengan adanya teori itu bisa diprediksi fakta-fakta selanjutnya yang harus ditemukan dalam penelitian. Nah, itu kegunaan dari teori. Sekarang deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian itu merupakan uraian sistematis tentang teori. Uraian sistematis tentang teori dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku. Dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Nah, itu maksud dengan deskripsi. Berapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan atau dideskripsikan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Nah, jadi teori-teori yang mau kita deskripsikan itu tergantung kepada jumlah variabel yang kita teliti. Bila dalam penelitian terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen,
maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada 4 kelompok teori, yaitu kelompok teori yang berkenaan dengan 3 variabel independen dan 1 dependen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak teori yang perlu dikemukakan. Jadi untuk STS Tenggara itu kita menganjurkannya atau kan wajib minimal 2 variabel, 1 variabel independen dan 1 variabel dependen. Ada boleh 3 kalau sanggup menelitinya ya. Nah berarti kalau kita punya 2 variabel, 1 variabel independen, 1 variabel dependen, berarti cuman kita akan mendeskripsikan 2 teori. 1 untuk independen dan 1 untuk dependen. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Nah, teori-teori yang dideskripsikan dalam proposal maupun laporan penelitian atau juga laporan PKL ya. Nah, untuk laporan PKL itu hanya 1 variabel saja, misalnya proses pengarsipan surat masuk dan surat keluar di kantor camat Sako. Ini contoh ya, berarti 1 variabel. Berarti teorinya yang dibutuhkan di situ hanya tentang proses kearsipan saja. Nah, jadi teori yang dapat dideskripsikan dalam proposal atau laporan tadi dapat digunakan sebagai indikator apakah peneliti menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak. Nah, variabel-variabel penelitian yang tidak dapat dijelaskan dengan baik dari segi pengertian maupun kedudukan dan hubungan antar variabel yang diteliti, itu menunjukkan bahwa peneliti tidak menguasai teori dan konteks penelitian. Nah, jadi peneliti sebelum meneliti itu harus menguasai teori. Nah, makanya nanti di dalam ujian jadi ketahuan di situ apakah penulis atau peneliti itu menguasai teori yang dia pakai atau tidak. Nah, untuk menguasai teori maupun generalisasi dari hasil penelitian, maka peneliti harus rajin membaca. Nah, orang yang harus membaca dan membaca, menelaah yang dibaca itu setuntas mungkin agar ia dapat menegakkan landasan yang kokoh bagi langkah-langkah berikutnya. Jadi kamu setelah ada teori-teori yang kamu rumuskan dalam landasan teori di bab 2 itu teori-teori itu yang kamu tulis itu harus kamu baca berulang-ulang sampai kamu paham dengan teori itu. Nah, misalnya dalam penelitian variabelnya misalnya kinerja. Jadi kalian harus memahami tentang kinerja itu setuntas-tuntasnya. Jadi kalau ditanya nanti kalian mengerti apa itu kinerja. Apa yang mau dilihat kalau kita mau tahu kinerjanya baik tinggi atau rendah, baik atau tidak. Jadi harus dikuasai bab 2 atau landasan teori itu. Khususnya teori yang kita ambil sebagai dasar untuk alat ukur dalam penelitian nanti. Untuk dapat membaca dengan baik, maka peneliti harus mengetahui sumber-sumber bacaan. Nah, sumber-sumber bacaan itu dapat berbentuk buku, buku teks, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian. Nah, bila peneliti tidak memiliki sumber-sumber bacaan sendiri, maka dapat melihat di perpustakaan, baik perpustakaan lembaga formal maupun perpustakaan pribadi jika ada. Nah, sumber bacaan yang baik itu harus memenuhi 3 kriteria.
yaitu mempunyai relevansi dengan variabel yang kita teliti, mempunyai kelengkapan dan kemuktahiran. Nah, jadi lengkap, muktahir itu artinya baru yang terbaru. Nah, jadi kalau mau ngambil sumber bacaan itu, sumber perpustakaan itu, jangan 10 tahun sudah berlalu, ya. Minimal 5 tahun lah ya, 5 tahun terakhir. Misalnya kalau ini 2021, berarti buku yang kita baca itu paling tua 2016. Nah, itu. Nah, kecuali penelitian sejarah. Nah, penelitian ini justru menggunakan sumber-sumber bacaan yang lama untuk sejarah. Relevansi berkenaan dengan kecocokan antara variabel yang teliti dengan teori yang dikemukakan. Ya, misalnya kalau variabelnya kinerja, ya teorinya tentang kinerja semua. Sedangkan kelengkapan tadi berkenaan dengan banyaknya sumber yang dibaca. Jadi untuk buat skripsi itu minimal kita harus punya 10 buku ya. Nah, jadi kalau nggak ada bukunya, misalnya sekarang hal-hal yang terbaru, misalnya masalah COVID misalnya itu baru, itu belum banyak bukunya, sumber bacaannya. Jadi kita tidak akan kesulitan nanti untuk mendapatkan teori-teori tentang COVID. Nah, jadi itu berarti belum bisa diambil sebagai variabel penelitian. Kemuktahiran tadi berkenaan dengan dimensi waktu. Makin baru sumber yang digunakan, maka akan semakin mutakhir teori kita. Nah, hasil yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tapi masih dalam lingkup yang sama. Secara teknis, hasil penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang teliti, waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, analisis, dan kesimpulan. Misalnya, peneliti yang terdahulu melakukan penelitian tentang tingkat penjualan jenis kendaraan bermotor di Jawa Timur. Nah, dan peneliti berikutnya meneliti di Jawa Barat. Jadi hanya berbeda lokasi saja. Peneliti yang kedua ini dapat menggunakan referensi hasil penelitian yang pertama. Nah, langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori adalah sebagai berikut. Jadi ada 6 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang teliti dulu dan jumlah variabelnya berapa. Nah, setelah tahu nama variabelnya yang mau diteliti dan jumlahnya berapa, baru langkah kedua cari sumber-sumber bacaan seperti tadi buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti tadi. Nah, baru setelah dapat bukunya, sumber-sumbernya, langkah ketiga, lihat daftar isi dari setiap buku itu. Dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti tadi. Nah, misalnya untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitiannya, permasalahannya, teori yang digunakan, tempat penelitiannya di mana, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan saran yang diberikan. Nah, setelah itu, langkah yang keempat adalah cari definisi setiap variabel yang akan kita teliti pada setiap sumber bacaan yang sudah kita lihat tadi. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi bukan semuanya diambil. Tapi dari misalnya 5 buku kan ada misalnya kinerja. Ada 5 buku di dalam daftarnya ada mengungkapkan tentang pengertian kinerja. Nah, dari 5 buku itu lihat mana yang paling relevan dengan variabel kita. Yang paling simpel dan mudah dimengerti. Nah, itu yang kita ambil. Yang langkah berikutnya yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti tadi. Kemudian lakukan analisa. Renungkan dan buat rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Langkah terakhir, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Jadi dicantumkan dari buku mana,
karangan siapa, tahun berapa, dan halaman berapa terdapatnya teori yang kita deskripsikan di skripsi kita itu. Nah, jadi untuk masalah kutipan itu ada di pedoman masing-masing, yang pedoman laporan dan pedoman skripsi itu ada cara membuat kutipan teori ya. Ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Nah, kalian lagi membaca lagi dan menyesuaikannya dengan pedoman SDA Satya Negara. Ya. Oke, mungkin itu saya yang Bu jelaskan. Semoga bisa dipahami. Tutup dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.